Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anak kelas 10 SMKN 7? Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, semoga semuanya baik-baik aja, diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sangatlah penting ya kita berdoa sebelum memulai pelajaran, kegiatan pembelajaran agar lebih mudah dalam menerima pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak akan absen kehadiran dulu untuk pertemuan hari ini. Saya akan absen Ajijah. Hadir Pak. Baiklah, Bapak akan melanjutkan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tetap semangat ya dan fokus ya dalam pembelajaran hari ini. Agar kalian lebih semangat lagi, Pak Ridwan mau pantun dulu nih. Ya, khusus saya buatkan untuk kalian. Makan nasi sama kerupuk garing. Cakep. Minum teh hangat tambah es batu. Walaupun kita masih belajar daring, tapi semangat tetap nomor satu. Asik. Guys. Ih. Ya, nah, pada minggu kemarin kita belajar apa? Seni rupa. Iya, Seni pengertian rupa, Pak. dan unsur-unsur seni rupa. Ayo, pengertian seni rupa itu apa? Seni rupa adalah cabang seni yang berbentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Baiklah, Pak Ridwan akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang motif ukir, ya, tentang motif ukir Toraja dan penerapannya. Ada yang tahu nggak pengertian motif itu apa? Sebelum Pak Ridwan menjelaskan. Saya Pak. Ya, Jaki, Inilah. silakan. Motif adalah pola gambar Pak. Pola gambar. Ada yang lagi yang bisa menambahkan, menyempurnakan pengertian motif itu apa selain pola gambar? Motif corak pada gambar Pak. Motif corak pada. Pada gambar. Pak Ridwan akan lanjutkan. Ya, Pak Ridwan akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Ya, setelah kalian mengamati dan memberikan berbagai contoh motif peserta didik dapat mengidentifikasi ya elemen motif, warna, bentuk motif ukir Toraja dan menganalisis motif yang akan digunakan dalam berkarya seni rupa. Ridwan akan lanjutkan ya, akan menyampaikan materi PowerPoint ya motif Toraja agar menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang motif ukir Toraja. Mari kita simak bersama, tetap fokus ya, semangat ya. Ridwan akan menyampaikan materi motif seni ukir Toraja ya, agar menambah pengetahuan dalam menganalisis elemen motif, warna, bentuk ukir Toraja. Ya, tujuan pembelajaran ini Pak Ridwan berharap kalian dapat mempresentasikan hasil analisis motif seni ukir Toraja dan makna dari filosofi dengan benar ya. Kenapa harus motif Toraja yang kita pelajari di pembelajaran hari ini ya, karena tidak mempelajari motif yang lain ya, karena motif Toraja adalah ikon budaya ya, pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan yang memang merupakan itu salah satu daya tarik ya industri pariwisata di Indonesia. Ukiran Toraja adalah kesenian ukir Melayu khas suku bangsa Toraja yang dari Sulawesi Selatan. Ukiran ini dicetak
menggunakan alat ukir khusus di atas sebuah papan kayu, tiang rumah adat, jendela, atau pintu. Ukiran Toraja menyimpan berbagai arti dan nilai kehidupan yang erat dengan falsafah masyarakat Toraja. Ukiran tersebut menyimpan nasihat-nasihat untuk menjalani hidup dengan baik, selalu bekerja keras, saling menghargai, dan membina kesatuan dan kekeluargaan serta Tuhan. Yang motif ukir Toraja. Motif ukiran ini memiliki berbagai macam jenis. Setiap motif memiliki makna, ya. Di bawah ini beberapa motif ukir Toraja. Tetap fokus, semangat ya. Motif patedong ya, yang ada di sebelah kanan saya. Ini motif patedong. Nah, ini yang kedua, motif pakabu baka. Yang ketiga, motif pasalakbi. Ya, bisa kalian lihat contoh-contohnya. Ini yang keempat, motif ukiran padadu. Yang kelima, motif ukiran maksud parituan palamban lalan. Yang keenam, motif ukiran paradena. Yang ketujuh, motif ukiran pakangkung. Yang kedelapan, motif ukiran pabarana. Yang kesembilan, motif ukiran ne limbongan. Ya, yang ke-10, motif ukiran patanduk repe. Ya. Nah, ini cara mengolah motif ya. Ada beberapa cara mengolah motif untuk mengembangkan modifikasi motif diantaranya. Nih, yang nomor 1 ya kan, diputar. Nomor 2, diambil sebagian motif ya, sebelah kiri atau tengah. Ini nomor 3 ya, cara mengolah motif ini nomor 3. Dan nomor 4, motif aslinya berbentuk skalanya banding 1, bisa diperbesar atau diperkecil. Dan ini motif nomor 6, ya, penggabungan dari semua motif, dari motif 1 sampai dengan 10. Ini motif ya, ditambahkan dengan unsur outline garis vertikal atau horizontal atau diagonal. Semoga materi yang saya sampaikan itu memudahkan kalian dalam menganalisis motif ukir Toraja. Selanjutnya, jadi setelah kalian memperhatikan materi, apa pendapat kalian setelah melihat berbagai macam gambar motif Toraja? Motif apa menurut kalian yang paling menarik? Ayo, gimana tanggapannya? Menurut saya, Pak, Ya, Laura? setelah saya berbagi motif ukir Toraja, saya merasa senang dan bangga menjadi orang Indonesia. Karena ternyata banyak sekali hasil budaya yang dimiliki Indonesia. Jujur, Pak, saya baru pernah belajar dan melihat motif ukir Toraja sekarang. Dan menurut saya sangat bagus sekali dan bervariasi motifnya. Coba menurut kamu, motif yang menarik itu seperti apa? Menurut saya tiap motif berbeda. Kalau saya amati motifnya berbeda-beda. Ada motif binatang, tumbuhan, ada juga yang seperti garis kotak seperti dadu, Pak. Ya, betul. Oh, Iril, menurut kamu motif yang paling menarik apa, Ril? Menurut saya motif yang paling menarik tuh motif patedong, Pak. Ya, Karena keren banget, Pak. Jika dilihat lebih rinci lagi, motifnya itu seperti bentuk binatang gitu loh, Pak. Oh, Menurut saya keren banget sih, Pak. Jadi setelah kalian memperhatikan materi tadi, ya, nah sekarang LKPD-nya udah di-download ya, udah saya share ya di Google Classroom dan di grup WA. Apakah kalian udah upload? Kalau LKPD-nya sudah kalian terima sekarang, ya, silakan kerjakan, ya. Kalian jadi beberapa kelompok, buat kelompok ya, satu kelompok terdiri 4-5 orang siswa, ya, tinggal kalian atur aja, dikondisikan, ya, masing-masing kelompok nanti mengerjakan tugas seperti ada yang petunjuknya di LKPD, ya, di LKPD. Kalian diskusi, ya, kalian diskusi melalui chat WA juga boleh, ya, tetap kameranya diaktifkan ya, di dalam kelompok kalian, melalui kalian, ya, mengenai elemen apa saja yang terdapat pada motif Toraja. Ya, kemudian setiap kelompok perwakilan dari kalian nanti mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil diskusi. Ya, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit, cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup.
Cukup. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Sudah ya, waktunya udah habis. Ya, silakan Bapak minta tolong presentasikan dalam hasil analisisnya motif Toraja. Saya dulu, Pak. Ya, boleh? Izinin? 1. Elemen motif ukir Toraja. Unsur-unsur yang terdapat pada elemen motif ukir Toraja terdiri dari unsur alamiah, yaitu makhluk hidup berupa hewan, yaitu kerbau dan tumbuhan. 2. Motif ukiran Toraja. Motif ukir Toraja berupa gambar hewan mirip seperti bagian muka kerbau, tumbuhan, dadu, dan bulu burung. Nomor 2. Bagaimana cara mengembangkan desain motif ukir Toraja? Caranya dapat dilakukan untuk mengolah motif, mengembangkan dan memodifikasi motif. Di antaranya, 1. Memutar motif, 2. Memotong atau mengambil sebagian motif yang ada, 3. Memperbanyak atau mengulang-ulang motif, 4. Memperbesar gambar motif, 5. Memperkecil gambar motif, 6. Mengkombinasikan dua motif atau lebih menjadi satu, 7. Menambah ornamen garis vertikal, horizontal, diagonal, dan lengkung. Ya, kelompoknya milih apa motifnya? Kelompok 4. Ya Pak, kelompok 4 milih motif pakangkung. Oh iya, silakan. Coba jelaskan maknanya. Makna filosofi dari motif pakangkung itu agar manusia membangkitkan dirinya tidak hanya bagi diri sendiri, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Juga diharapkan keluarga sehat dan murah rezeki seperti sayur kangkung yang tumbuh subur. Bentuknya menyerupai pucuk daun kangkung dan warnanya merah, kuning, hitam, dan putih. Alasan kami memilih motif kangkung adalah karena bentuknya simetris, mudah dimodifikasikan. Terima kasih ya anak-anak Pak Ridwan yang hebat yang sudah mempresentasikan analisis LKPD-nya. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang poin-poin penting nih yang muncul dalam materi pembelajaran. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Pada motif ukir Toraja ini terdiri dari elemen unsur alam berupa makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Warna pada motif ada 4, yaitu hitam, kuning, merah, dan putih. Bentuk motif Toraja semuanya geometris dan komposisinya seimbang. Iya, terima kasih Dimas atas kesimpulannya. Enggak belajar motif ukir Toraja? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang, Pak. Senang. Senang banget. Ya, intinya bisa menambah wawasan kita, ya, kekayaan kesenian-kesenian di Indonesia, ya khususnya dari daerah Toraja yang kita terapkan nanti dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita. Ridwan akan memberikan PR, ya. PR kalian kerjakan di rumah, kumpulkan nanti. Oh iya, Pak. Pak. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan membuat desain motif, ya, yang telah kalian analisis. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak ingatkan, ya, anak-anak selalu menjaga kesehatan, ya, dengan protokol kesehatan 5M. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.